Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibn Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit bahas Manga Black Clover chapter 268. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Dan kalau udah subscribe, jangan lupa share juga ya, biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Mantap! Oke, jadi sebelumnya kita tahu, setelah mendengar kata-kata Asta bahwa tidak semua iblis itu jahat, si iblis pun teringat akan seorang wanita yang pernah mengatakan hal yang sama. Dan pada akhir chapter sebelumnya, kita mendapatkan flashback si iblis tentang wanita tersebut. Jadi siapakah wanita tersebut? Apakah akan terungkap di chapter kali ini? Sabar dulu guys, seperti biasa, di sini gue udah mempunyai beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja yang pertama, kisah tragis si iblis memasuki dunia manusia. Oke, jadi seperti yang kita tahu, setelah mendengar kata-kata Asta bahwa tidak semua iblis itu jahat, pada awal chapter kali ini ternyata kita disuguhkan flashback tentang si iblis guys. Di sini kita diperlihatkan pemandangan di underworld atau di dunia di mana para iblis tinggal. Sejak mereka lahir, para iblis sudah memiliki tempat yang telah ditentukan dalam urutan kekuasaan. Atau bisa juga dibilang ini adalah hierarki atau sistem kasta dalam dunia iblis. Sayangnya, Underworld adalah tempat yang membosankan bagi para iblis. Dan untuk menghabiskan waktu, para iblis tingkat atas menteror atau membuli para iblis yang tingkatannya berada di bawah mereka. Dan para iblis tingkat bawah pun juga menteror atau membuli para iblis yang tingkatannya lebih bawah lagi daripada mereka guys. Ya pokoknya begitu seterusnya. Yang atas bully yang bawah bully yang lebih bawah lagi, yang lebih rendah lagi. Nah, si Anti-Magic Devil atau iblisnya Asta ini ternyata sejak lahir memang sudah tidak memiliki sihir. Dan karena tidak memiliki sihir, Anti-Magic Devil ini dikategorikan sebagai iblis tingkat rendah, bahkan yang paling rendah di kalangan para iblis. Ya ibaratnya dia ini udah paling bawah guys, paling bawah banget. Dan karena sejak lahir dia sudah berada di tingkat yang paling rendah, Anti-Magic Devil ini selalu mengalami teror dan bulian oleh para iblis lainnya. Sehingga sejak dia lahir, tiada hari di mana darahnya tidak menetes. Wah, gila, kalian bayangin tuh guys. Gimana tersiksanya si Anti-Magic Devil di Underworld. Sejak dia lahir, dibully terus. Sampai nggak ada hari di mana darahnya nggak menetes. Gila gak tuh? Kotor dan jahat banget ya dunia Underworld itu guys. Nah, di dunia yang kotor tersebut, bermain-main atau mempermainkan manusia adalah sensasi terbesar yang bisa didapatkan oleh bangsa iblis. Dan itulah alasan yang membuat para iblis berbondong-bondong untuk memasuki dunia manusia guys. Hingga suatu hari, di Underworld, ada iblis tingkat atas yang melemparkan Anti-Magic Devil atau iblis anti-sihir ini sampai ke gerbang Underworld. Jadi dia dilempar sampai ke gerbang Underworld guys. Si iblis anti-sihir pikir dia akan tertabrak dan tubuhnya akan hancur. Tapi karena si iblis ini tidak memiliki sihir, membuat pembatas yang ada pada gerbang Underworld tidak berpengaruh kepada dirinya. Dan dia pun melewati gerbangnya begitu aja. Hingga tanpa dia sadari, tiba-tiba dia sudah berada di dunia manusia guys. Nah, di dunia manusia pun penderitaan dia belum berakhir guys. Karena dia lemah dan tidak memiliki sihir, ditambah lagi dia juga sudah kelelahan, si Anti-Magic Devil ini tidak ada niatan untuk melawan manusia. Namun karena dirinya iblis, para manusia pun takut dan benci kepada dirinya. Nah, di sini dia sudah mulai dikejar-kejar oleh para manusia yang memiliki sihir kuat. Mungkin maksudnya ini adalah Magic Knight ya, atau kesatria sihir ya guys. Si iblis ini terus lari sampai tubuhnya tidak dapat bergerak lagi. Dan sebenarnya pun di sini dia sudah siap untuk mati guys. Di sini dia udah berpikir bahwa hidupnya akan berakhir. Hingga akhirnya ada sosok yang menolong dirinya. Siapakah sosok tersebut? Itu akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya. Tapi dari sini kita mendapatkan fakta bahwa iblis Asta ini bukanlah iblis tingkat atas, melainkan iblis tingkat rendah, bahkan yang paling rendah. Dan ini tuh bener-bener menghancurkan teori-teori yang ada guys. Gila, yuk kita bata emang plotnya gila dah. Dan dibalik itu semua, ternyata si iblis anti-sihir ini juga mempunyai kisah yang sangat tragis. Gila, tragis banget coy. Ternyata tingkat diskriminasi di dunia iblis itu lebih parah dibandingkan dunia manusia guys. Kacau banget. Jujur gue sendiri pun juga ikut sedih sih pas baca flashback tentang si iblis ini. Wah pokoknya yuk kita bata kacau deh guys. Lanjut yang kedua, pertemuan dengan Lichita. Oke, jadi sebenarnya kita tahu sejak iblis anti-sihir ini sampai di dunia manusia, dia selalu dikejar oleh manusia yang memiliki sihir yang kuat. Dia terus lari sampai tubuhnya tidak dapat bergerak lagi.
Sebenarnya dia udah siap mati di sini guys, tapi takdir berkata lain. Si iblis tidak mati dan dia pun terbangun dari pingsannya. Saat terbangun pun, dia disambut oleh seorang wanita. Dan wanita inilah yang telah menyelamatkan si iblis. Nama dari wanita ini adalah Licita. Licita ini memiliki sihir yang dapat memasukkan benda yang kekurangan mana atau benda yang tidak memiliki mana ke benda yang lainnya. Nggak cuma memasukkannya aja, tapi juga bisa mengeluarkannya guys. Dan itulah cara Licita membawa si iblis. Karena si iblis ini nggak punya sihir, makanya dia bisa menggunakan sihirnya untuk memasukkan si iblis ke sebuah benda. Dan dengan sihir Licita ini, tentunya dapat membuat si iblis tidak terlihat oleh manusia lainnya saat dibawa oleh Licita. Dan telah terungkap juga, Licita adalah orang yang telah menemukan Grimoire Semanggi 5 milik Leeds. Nah, karena sebelumnya dia telah menemukan Grimoire Berdaun Semanggi 5, ditambah lagi sekarang dia telah menemukan seorang iblis. Di sini Licita mulai berpikir bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Namun, si anti-magic devil ini merasa heran dan bingung kenapa Licita tidak takut kepada dirinya, tidak seperti kebanyakan manusia. Dan Licita pun menjawab, buat apa dia takut sama anak kecil yang terluka? Ditambah lagi, dia juga nggak punya sihir. Dan ngomongin soal kebencian, si Licita ini ternyata juga dibenci oleh orang-orang sama seperti si iblis. Itu semua disebabkan oleh kemampuan tubuh Licita yang dapat menyerap atau mencuri mana dan energi kehidupan apapun yang ada di depannya guys. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Licita tinggal di luar desa sendirian. Ya karena dia nggak bisa deket-deket orang. Kalau dia deket-deket orang, energi orang tersebut akan diserap oleh Licita, baik itu energi sihirnya dan juga energi kehidupannya guys. Jadi bisa dibilang si Licita ini juga merupakan orang yang kesepian. Namun karena si iblis ini tidak memiliki sihir, ditambah lagi dia seorang iblis yang berasal dari underworld, atau bisa kita bilang adalah akhirat, maka baik sihir maupun energi kehidupannya tidak terserap guys. Dan disinilah Licita berpikir bahwa itu semua merupakan sebuah takdir. Licita pun meminta si iblis untuk tinggal bersama dirinya sekaligus mengangkatnya sebagai anak. Jadi si anti-magic ini punya ibu, yang ibunya ini Licita, tapi dia bukan ibu kandung guys, karena cuma ibu angkat saja. Lanjut yang ketiga, munculnya Lucifer dan kematian Licita. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa si iblis ini telah diangkat menjadi anak oleh Licita. Singkat cerita aja, kehidupan yang mereka lewati berdua sangat bahagia dan menyenangkan. Si iblis anti-magic pun juga merasa bahwa Licita telah mengubah hidupnya menjadi lebih indah. Dan disinilah kita juga mendapatkan momen atau adegan di mana Licita mengatakan bahwa jika seseorang itu iblis, bukan berarti dia orang jahat. Ya, kata-kata ini merupakan kata yang sama yang diucapkan oleh Asta pada chapter sebelumnya. Di sini Licita juga berterima kasih kepada si iblis karena telah menyelamatkannya dari keterpurukan dan juga kesepian. Dan menarik ya guys, di sini Licita memanggil si iblis dengan sebutan Liebe. Liebe atau Libe ya. Dan dari sinilah kita tahu bahwa nama iblis anti-sihir ini adalah Libe. Jadi udah jelas ya, iblis Asta ini adalah Libe gitu, bukan Astaroth, bukan Libe guys. By the way, Liebe dalam bahasa Jerman itu bisa berarti cinta. Dalam sekali ya maknanya. Namun setelah Licita berterima kasih, secara tiba-tiba Libe merasa kesakitan. Dan ini tentunya membuat Licita bingung dan bertanya, ada apa? Lalu secara mengejutkan, Lucifero muncul dan menguasai sebagian tubuh Libe. Ya, kedudukannya sebagai Raja Iblis sepertinya dapat membuat Lucifero melakukan koneksi dengan para iblis yang lain guys. Libe yang tubuhnya saat itu dirasuki pun tidak dapat membuat apa-apa, dan ini cukup membuktikan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Di sini Lucifer datang karena dia tertarik dengan Libe yang dapat hidup di dunia manusia tanpa harus membuat kontrak. Dan ternyata selama ini Lucifer juga telah menghabiskan waktu untuk mengawasi Libe. Nah, dari sini gue kepikiran nih guys, ada kemungkinan iblis tingkat atas yang saat itu melempar Libe ke gerbang underworld bisa jadi adalah Lucifer. Nah, karena Lucifer ini sangat tertarik untuk tinggal dan hidup di dunia manusia, sebenarnya di sini Lucifer berencana menggunakan atau mengendalikan Libe untuk mencari cara agar si Lucifer ini juga bisa mendapatkan tubuh dan hidup di dunia manusia guys. Licita yang melihat kejadian tersebut pun tidak tinggal diam dan berusaha menyerang Lucifer sekaligus menyerap energi sihirnya. Lucifer yang mengetahui energi sihirnya telah diserap pun marah, dan dia pun mengendalikan tangan Libe untuk menyerang Licita guys. Dan serangan ini pun mampu menembus perutnya Licita. Tapi untungnya ya guys, untungnya yang dilakukan Licita ini mampu menggagalkan usaha Lucifer untuk mengendalikan Libe. Namun di sini Lucifer berkata bahwa dia akan terus mencari cara
mengganggu iblis rendahan lainnya. Dan dia juga berjanji bahwa dia akan kembali suatu saat nanti. Yang dimana kita tahu pada zaman sekarang, Lucifer telah memanfaatkan Dark Triad untuk bisa masuk ke dalam dunia manusia. Tapi sayangnya guys, serangan Lucifer sebelumnya terlalu fatal dan mengakibatkan kematian bagi Lichita guys. Gila, sedih banget chapter kali ini tuh, emang tragis banget dah. Lanjut yang keempat, Lichita menyegel Libbe ke dalam Grimoire Semanggi 5. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa kedatangan Lucifer menyebabkan malapetaka bagi Lichita, yang dimana di sini dia harus kehilangan nyawanya guys. Yang dimana itu juga artinya si Lichita ini akan meninggalkan Libbe sendirian. Namun pada saat dia masih sekarat, pada saat detik-detik kematiannya, si Lichita ini berinisiatif untuk menyegel atau memasukkan Libbe ke dalam Grimoire Semanggi 5 yang dia temukan. Upaya ini Lichita lakukan untuk melindungi Libbe dari Lucifer. Jika sewaktu-waktu Lucifer ingin mengganggu Libbe lagi, dia nggak bisa karena Libbe udah di dalam Grimoire guys. Sambil berharap suatu saat nanti si Libbe ini akan tumbuh besar dan menjadi lebih kuat. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, di sini kita bisa berkesimpulan bahwa kemungkinan Lucifer tidak bisa mengganggu iblis yang sudah memiliki wadah atau rumah. Dalam artian rumah di sini adalah Grimoire guys. Dan teori gua di sini Lichita nggak cuma menyegel atau memasukkan Libbe aja, tapi dia juga memasukkan semua kemampuan sihirnya ke dalam Grimoire tersebut. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena kalau kita teliti lagi ya guys, kemampuan Grimoire-nya Asta ini hampir semuanya mirip atau sama dengan kemampuan Lichita guys. Contohnya aja, seperti bisa menyerap sihir, lalu juga bisa memasukkan benda dan mengeluarkan benda. Dalam kasus Asta adalah pedang-pedangnya. Jadi semua bisa masuk akal. Kenapa kemampuan Grimoire Asta ini semuanya hampir mirip dengan kemampuannya Lichita guys? Ya kemungkinan tadi, karena Lichita menyegel semua kemampuan sihirnya ke dalam Grimoire tersebut. Tapi balik lagi ya, ini masihlah sebuah teori. Bisa benar, bisa enggak. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian setuju gak sama teori gua? Atau kalian punya teori dan pendapat sendiri? Kalau punya jangan lupa tuliskan di komen, oke? Lanjut ke kelima, ambisi Libbe untuk menghabisi semua iblis. Oke, jadi setelah kematian Lichita, flashback Libbe pada chapter kali ini pun berakhir guys. Nah, dari kisah tragis tadi, cukup wajar kalau si Libbe ini memiliki kebencian yang sangat dalam kepada bangsa iblis. Karena bangsa iblislah yang telah membuat hidupnya menjadi setragis itu, semenyedihkan itu. Bahkan membunuh satu-satunya orang yang dapat membuatnya bahagia, yaitu ibu angkatnya, Lichita. Dan pada akhir chapter, kita melihat kemarahan Libbe yang mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan mereka. Mereka di sini maksudnya adalah para bangsa iblis ya. Libbe juga mengatakan bahwa kejahatan para bangsa iblis tidak akan pernah hilang. Dan Libbe menyebut mereka semua bajingan. Libbe pun juga bersumpah untuk membunuh mereka semua, bahkan jika harus mencuri tubuh Asta. Ya memang sih seperti gue bilang tadi, dengan kisah tragis yang Libbe alami, sangat wajar banget kalau dia benci sama bangsa iblis. Bahkan sampai memiliki ambisi untuk membunuh mereka semua. Sekarang Libbe kondisinya lagi menggebu-gebu nih, lagi marah-marahnya guys, pokoknya lagi kesel-keselnya dah. Nah, sekarang tugasnya Asta nih. Kira-kira Asta bisa gak meluluhkan hati Libbe? Seharusnya sih bisa ya guys. Soalnya, tujuan bahkan musuh mereka itu sama, yaitu Lucifer. Apakah sihir ceramahnya Asta akan mampu meredamkan amarahnya Libbe? Patut kita tunggu guys. Lanjut yang keenam, adegan Lichita menaruh keranjang di depan gereja. Apakah itu Asta? Oke, sebenarnya masih ada satu hal yang sangat menarik perhatian gua pada chapter kali ini guys, yaitu pada momen-momen dimana Lucifer muncul dan mengendalikan Libbe. Dan disitu pun kita juga melihat Lichita berusaha untuk menyelamatkan Libbe. Dan pada saat Lichita mencoba untuk menyelamatkan Libbe, di sini kita mendapatkan scene atau adegan di mana Lichita terlihat sedang meletakkan sebuah keranjang di depan sebuah bangunan. Dan sepertinya keranjang yang telah ditinggalkan oleh Lichita tersebut bukanlah barang guys, melainkan makhluk hidup. Atau mungkin bahkan anaknya Lichita sendiri. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena pada momen munculnya flashback tersebut, di sini Lichita mengatakan, kali ini aku tidak akan melepaskannya. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Yang itu berarti sebelumnya Lichita pernah meninggalkan seseorang, yang dimana seseorang tersebut kemungkinan anak kandungnya sendiri guys. Nah, adegan Lichita yang meninggalkan keranjang ini mengingatkan gua tentang Asta yang ditinggalkan di dalam keranjang di depan gereja. Kita kan sudah tahu nih asal-usul Yuno dan bagaimana dia bisa ditinggalkan di depan gereja. Nah, bisa jadi ini adalah waktunya masa lalu Asta akan diungkap guys. Karena biasanya sebagai rival ya, cerita mereka tuh saling menyusul satu sama lain gitu. Bisa jadi ini adalah clue
bahwa inilah waktunya masa lalu Asta akan terungkap. Dan seperti yang gue bilang di chapter sebelumnya, perawakan dari Licita sendiri pun mulai dari bentuk matanya sangat mirip dengan Asta. Jadi ada kemungkinan Asta memanglah anak Licita, guys. Gak cuma itu aja, bahkan sifat Asta yang mengatakan bahwa tidak semua iblis itu jahat sangat mirip dengan sifat Licita. Jadi ada kemungkinan ini adalah clue yang diberikan oleh Yuki Tabata bahwa Licita memanglah memiliki garis takdir dengan Asta. Lalu, kalau Licita ini benar-benar ibu Asta, kenapa si Asta ini nggak punya sihir? Dan kenapa Asta ditinggalkan, guys? Gue sebenarnya sudah mempunyai beberapa alasan tentang hal tersebut. Tapi karena nanti videonya akan terlalu panjang jika dibahas di sini, maka gue akan bahas di lain video, oke? Jadi tunggu aja. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang Manga Black Clover chapter 268. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like dan share juga. Terus gak ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah, bye-bye.